Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat misteri mania, dimanapun kalian berada, di dalam negeri ataupun di mancanegara, kita jumpa lagi di channel kesayangan Misteri Realita. Sahabat misteri mania, tahukah kalian bahwa Taman Nasional Gunung Leuser atau biasa disingkat TNGL adalah salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia seluas lebih dari 1 juta hektar. Secara administratif, kawasan Rimba Raya ini terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Salah satu paru-paru dunia ini menjadi kerajaan bagi sejumlah satwa liar yang terbilang langka. Namun, karena kondisinya yang masih perawan, kawasan Rimba ini juga diyakini berpenghuni bangsa makhluk halus. Secara tradisional, ada kisah tutur dari masyarakat sekitarnya yang menyebutkan bahwa di kawasan Rimba Raya ini bertahta kerajaan orang Bunian, yakni sebangsa makhluk halus yang dipercaya oleh masyarakat Sumatera dan Kalimantan serta di wilayah Malaysia bagian barat. Berdasarkan kisah, orang Bunian ini menyerupai manusia. Mereka tinggal di tempat-tempat sepi dan terpencil, terutama di kawasan hutan belantara. Sepasang mahasiswa yang tengah dimabuk asmara dikisahkan pernah disandra oleh orang Bunian. Sebabnya adalah mereka telah melakukan hubungan perjinahan saat mereka bersama satu kontingen mahasiswa lainnya tengah melakukan penelitian di Taman Nasional Gunung Leuser. Seperti apakah kisahnya? Ikuti setelah intro berikut ini. Jangan lupa, bagi sahabat yang belum subscribe dan like, silahkan tekan tombolnya. Terima kasih atas dukungan kalian untuk eksistensi channel Misteri Realita ini. Yuk kita intro sejenak. Kisah mistis ini terjadi ketika sekelompok mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara melakukan tugas penelitian di Taman Nasional Gunung Leuser. Jumlah mereka sekitar 100 orang, 2/3 diantaranya adalah perempuan atau mahasiswi. Sudah tentu di antara mereka ada pasangan kekasih yang sedang dimabuk asmara. Salah satunya, sebut saja Rijal dan Anita. Sebelum berangkat, baik dosen pembimbing maupun para tetua masyarakat setempat telah berpesan bahwa hendaknya mereka menghormati adat istiadat yang ada, terutama menghormati tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Datuk Halilintar, salah seorang tokoh adat di daerah itu, terutama mengingatkan, apabila menemukan bangunan rumah atau apapun di dalam kawasan Rimba, maka jangan sesekali memasukinya tanpa seizin orang atau pemilik yang ada di sana. Sebab besar kemungkinan bangunan itu adalah tempat milik orang Bunian yang secara kebetulan nampak di depan mata manusia biasa. Bagi sebagian mahasiswa, nasihat tersebut mungkin hanya dianggap angin lalu. Kehidupan modern di perkotaan ditambah dengan dunia akademik niscaya telah mengaburkan pandangan mereka terhadap hal-hal berbau mistik. Bahkan mereka sama sekali tidak mempercayai keberadaan orang Bunian sebagai sebuah komunitas gaib yang menghuni belantara Gunung Leuser.
Akibat mengabaikan pesan-pesan tersebut, peristiwa aneh dan mencekam pada akhirnya menimpa Rijal dan Anita. Suatu malam, setelah siangnya sibuk melakukan kegiatan penelitian untuk mengusir rasa penat, malam itu para mahasiswa membuat api unggun di halaman camp tempat mereka tinggal, yang memang camp tersebut diperuntukkan bagi para peneliti. Mereka bergembira dan bernyanyi bersama dengan iringan petikan gitar. Tetapi tidak demikian bagi Rijal dan Anita. Pasangan kekasih yang sedang dimabuk asmara ini memilih memisahkan diri. Keduanya bergerak menjauh dari teman-temannya agar mereka lebih asik memadu kasih dan bercumbu rayu. Tanpa mereka sadari, keanehan pun terjadi. Baru sekitar 100 meter berjalan, tiba-tiba di depan mereka terlihat ada sebuah bangunan mirip villa yang sangat indah. Di tengah keremangan malam, bangunan villa itu terlihat bersih dan terawat. Bukannya menjauh, Rijal dan Anita justru mendekatinya. Dengan dada panas membara terbakar gairah asmara, mereka bahkan memasuki bangunan yang seolah tak berpenghuni itu. Mereka pun telah memasuki sebuah kamar untuk kemudian melakukan hubungan terlarang. Manakala puncak dosa telah mereka capai, suasana tiba-tiba berganti mencekam. Beberapa orang yang aneh dan misterius, entah dari mana datangnya, telah mengepung mereka. Dengan suara menyeramkan, salah seorang di antaranya berkata, "Kalian berdua telah berbuat dosa perzinahan di wilayah kerajaan kami. Kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiat ini di hadapan Mahkamah Pengadilan." Ketika Rijal dan Anita dicekam ketakutan, salah seorang dari barisan orang-orang misterius itu kembali berkata dengan setengah membentak, "Kalian berdua telah berzina di alam kami, alam kehidupan orang-orang bunian. Dan perbuatan kalian telah melanggar hukum adat di negeri kami." Rijal dan Anita tak kuasa memberikan perlawanan. Bahkan kemudian pengadilan orang bunian itu akhirnya memvonis keduanya bersalah, dan Rijal dan Anita pun harus menjalani hukuman penjara selama 6 tahun. Di alam nyata, Rijal dan Anita dinyatakan hilang. Bahrum yang kebetulan menjadi guide dalam kegiatan penelitian ini langsung meyakini bahwa kedua mahasiswa tersebut telah tersesat atau disesatkan oleh orang-orang bunian ke alam mereka. Setelah Rijal dan Anita 2 hari menghilang, Bahrum akhirnya berinisiatif mengajak dosen pembimbing dan beberapa orang mahasiswa untuk menemui Datuk Halilintar. Setelah melakukan sebuah ritual kecil, Datuk Halilintar berkata bahwa Rijal dan Anita memang benar berada dalam alam orang-orang bunian. Bahkan mereka telah dipenjara di alam orang bunian. Mereka berzina di villa pembesar kerajaan bunian. Sebagai hukumannya, mereka mendekam dalam penjara di sana entah untuk berapa lama. Demikian kata Datuk Halilintar. Salah seorang dosen pembimbing dan beberapa orang mahasiswa yang mendengar ini
memohon kepada Datuk Halilintar agar ia dapat membantu membebaskan Rijal dan Anita dari penjara orang Bunian itu. Datuk Halilintar juga dikenal sebagai seorang pawang harimau yang sangat mumpuni. Dia memiliki saudara angkat dari bangsa orang Bunian yang kebetulan saudara angkatnya ini adalah pejabat tinggi di kerajaan orang Bunian. Dahulu kala, semasa mudanya, Datuk Halilintar yang kini telah berusia 80 tahun itu pernah menikahi seorang putri dari kerajaan orang Bunian dan mempunyai keturunan di alam orang Bunian tersebut. Tak ubahnya seperti di dunia bangsa manusia yang kadangkala membutuhkan backing atau koneksi dalam urusan hukum dan birokrasi, rupanya hal yang sama pun berlaku di kalangan bangsa gaib orang Bunian. Setelah menggelar ritual untuk berhubungan dengan saudaranya yang orang Bunian tersebut, Datuk Halilintar meminta kepada saudaranya yang pejabat di kerajaan orang Bunian tersebut agar tawanan kedua mahasiswa itu dapat dibebaskan. Kepada dosen pembimbing dan para mahasiswa, Datuk Halilintar menyampaikan hasil negosiasi gaibnya bahwa Mahkamah Pengadilan Orang Bunian bersedia membebaskan Rijal dan Anita dengan syarat harus ditebus dengan 3 ekor kambing bandot atau kambing jantan berbulu hitam pekat. Syarat tersebut bersedia dipenuhi oleh teman-teman Rijal dengan cara berpatungan mengumpulkan uang. Mereka pun berupaya membeli ketiga ekor kambing bandot tersebut. Namun, tak mudah mencari 3 ekor kambing jantan berbulu hitam, sehingga membutuhkan waktu tak kurang 3 hari lamanya untuk mendapatkan hewan tersebut. Setelah ketiga ekor kambing hitam diperoleh, malam harinya Datuk Halilintar mengikat 3 ekor kambing itu di pokok pohon kayu raksasa tempat Rijal dan Anita melihat pila di tengah hutan pada malam hari itu. Sementara Datuk Halilintar melakukan ritual, para mahasiswa duduk di sekitar 20 meter dari tempat penambatan kambing. Mereka melantunkan doa-doa dan zikir yang diajarkan oleh Datuk Halilintar. Beberapa saat menanti, Datuk Halilintar berdiri menyerahkan kambing itu pada prajurit kerajaan orang Bunian. Hanya Datuk Halilintar saja yang dapat melihat kedatangan orang Bunian ini. Tak lama kemudian, muncul Rijal dan Anita menggantikan kambing yang hilang dari pandangan mata. Mereka tampak lemah dan kotor setelah tak kurang seminggu lamanya berada dalam penjara orang Bunian. Sahabat Misteri Mania, pengalaman Rijal dan Anita yang ditawan oleh orang-orang Bunian hendaknya dapat diambil pelajaran oleh kita semua, bahwa dimanapun kita berada, maka harus menghormati adat istiadat dan budaya setempat, termasuk mengindahkan pantangan-pantangan yang berlaku di tempat tersebut. Di seluruh kawasan hutan belantara atau di tempat-tempat terpencil lainnya, hukum berjalan secara alamiah tanpa dapat diduga oleh siapapun.
Wallahu a'lamu bissawab. Sampai jumpa dalam video dan kisah-kisah selanjutnya. Bagi sahabat Misteri Mania yang belum subscribe dan like, silahkan ditekan tombolnya. Sumbangsi sahabat sangat berarti bagi keberlangsungan dan eksistensi channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.